Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah al-lughah al-arabiyah. Salah satunya adalah mempelajari kaidah ilmu nahwu, juga termasuk ilmu sharaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, baik hidayah irsyad berupa ilmu ataupun hidayah berupa taufik, tetapnya hati ini untuk mencintai ilmu, mengamalkan ilmu, dan juga memperjuangkan ilmu. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab anwa'ul kalimah, bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 bentuk. Ada al-harfu, ada al-ismu, dan ada al-fi'lu. Al-harfu artinya kata tugas, kata fungsi. Al-ismu artinya kata benda, kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, sedang akan, termasuk kata perintah. Dan juga al-fi'lu, yaitu kata kerja, kata yang terikat dengan waktu lampau, sedang akan, ataupun perintah. Dan pada pertemuan sebelumnya, para pemirsa, kita telah menyelesaikan ciri-ciri dari al-ismu, ya, dimana ciri-ciri al-ismu kemarin telah kita selesaikan pembahasannya, dan kita berharap semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghafalkannya dan untuk bisa mengaplikasikannya di dalam menentukan al-ismu, baik ya dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk ya kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan al-fi'lu. Ya, pembahasan apa? Al-fi'lu, yaitu kata kerja. Kata yang padanya terikat waktu lampau, ya, telah terjadi, ataupun waktu sedang, ataupun akan terjadi, dan kata yang terikat dengan apa? Arti perintah. Ya, ada istilah fi'lul madhi, ada istilah fi'lul mudhari', dan yang terakhir ada istilah fi'lul amri. Sekarang kita akan membahas alamatul fi'li. Ya, alamatul fi'li, yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il, ya, kata kerja. Ingat para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ya fi'il ini ya memiliki banyak ciri, ya, memiliki apa? Banyak penanda. Dan ya sekian banyak ciri-ciri fi'il ataupun penanda-penanda apa? Fi'il kata kerja itu ya ada di dalam pembahasan ilmu sharaf, ya, ada di dalam pembahasan ilmu sharaf. Di mana di dalam ilmu sharaf itu ya kita ya mempelajari tentang proses ya pembentukan suatu kata, ya, memproses atau membentuk
kata dalam bahasa Arab. Nah, sebelum kita memproses ya kata di dalam bahasa Arab ya, kita seringkali ya dihadapkan dengan wazan. Apa? Dihadapkan dengan al-waznu, yaitu pola ya, ukuran ataupun barometer ya. Maka ketika pemirsa ya telah menghafal pola-pola yang ada di dalam ilmu sharaf ya, wazan-wazan yang ada di dalam ilmu sharaf, insya Allah kita tidak akan sulit untuk menentukan kata tersebut ya, mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, dan mana fi'lul amr ya. Maka saya sampaikan di sini bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il itu sebenarnya apa ya, banyak ya. Dan meskipun banyak ya, kita akan bisa mengetahui dengan baik dan benar itu fi'il dengan penguasaan kita terhadap apa? Ilmu sharaf. Ya, saya ulang sekali lagi, dengan penguasaan kita terhadap disiplin ilmu, yaitu berupa ilmu sharaf. Meskipun kita belum masuk secara menyeluruh ke dalam ilmu sharaf, namun di sana ya disebutkan ada beberapa penanda-penanda atau ciri-ciri apa? Fi'il yang bisa mudah untuk diingat, bisa mudah untuk diketahui olehnya kita para pemula yang ingin yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka ya di sini disebutkan ya ada 4 ciri, 4 penanda suatu kata itu kita kelompokkan ya, kita katakan sebagai apa? Fi'il. Yang pertama ya, para pemirsa tolong diperhatikan baik-baik, alamatul fi'li, penanda-penanda fi'il yang bisa mudah untuk kita ingat, bisa mudah untuk kita aplikasikan di dalam ya kalimat-kalimat bahasa Arab. Yang pertama yaitu kata yang berawalan dengan apa? Naam, qad. Ya. Jadi ketika pemirsa ya mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata tersebut diawali, didahului dengan apa? Qad, ya, maka pastikan kata tersebut adalah apa? Al-fi'lu. Ya, pastikan kata tersebut adalah kata kerja. Apa artinya qad? Ya, qad di sini ya para pemirsa memiliki 2 makna. Qad bisa ya berartikan ya sungguh gitu ya, litakid ya, litakidi ya, litakidi dalam bahasa kita artinya apa? Nah, sungguh. Atau bisa pula qad di sini ya memiliki arti apa? Litakrib ya. Nah, litakribi ya. Apa artinya litakrib? Arti litakrib artinya adalah apa? Pendekatan ya. Nah, pendekatan. Jadi saya ulang, tolong diperhatikan baik-baik bahwa ciri fi'il yang pertama ya adalah jika ya kata tersebut berawalan dengan apa? Qad. Jadi ketika misalnya apa ya, pemirsa mendapati misalnya ya ayat yang berbunyi misalnya ya qad lahal mu'minun. Oke. Maka setelah kita mempelajari pembahasan yang pertama ini, kita akan bisa mengatakan bahwa aflaha di sini adalah apa? Fi'lun. Ya. Aflaha di sini adalah apa? Kata kerja. Mengapa aflaha di sini kita katakan fi'lun? Tidak kita katakan ismun ataupun harfun, karena dia diawali, didahului dengan apa? Qad. Ya. Maka qad disinilah yang menjadi apa? Cirinya kata sesudahnya itu dikatakan apa? Fi'il. Seperti apa? Qad aflahal mu'minun. Tidak mungkin al-mu'minuna ini kita katakan fi'il. Mengapa? Karena dia memiliki ciri isim yang sudah kita pelajari. Apa cirinya? Berawalan dengan alif lam.
Tidak mungkin fi'il ya memiliki ciri isim. Maka dikatakan fi'il yaitu aflaha. Meskipun kita belum tahu artinya, meskipun kita belum tahu maknanya, kita telah mampu ya mengelompokkan kata tersebut ke dalam apa ya kelompok fi'il. Kita tidak akan keliru dengan memasukkannya ke dalam kelompok huruf ataupun kelompok isim ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwasanya qad memiliki dua makna, memiliki makna litakidi dan memiliki makna litakridi. Apa itu litakid? Menunjukkan arti apa? Sungguh. Ya, menunjukkan arti apa? Sungguh. Contoh misalnya, qad aflahal mu'minun. Kita artikan apa? Yang pertama, sungguh ya orang-orang yang beriman itu aflaha, memperoleh keberuntungan, mendapatkan kemenangan ya. Jadi kita artikan di sini apa? Sungguh ya. Sungguh orang-orang yang beriman itu apa? Pasti akan mendapatkan keberuntungan, pasti akan mendapatkan kemenangan. Kapan qad ini memiliki makna litakid ataupun litakrib? Tolong diperhatikan baik-baik. Bila qad di sini masuk kepada apa? Naam, fi'lul madhi. Ya, saya ulang sekali lagi. Kapan qad ini memiliki makna sungguh ataupun pendekatan litakidi ataupun litakrib? Ya, ingat pemirsa, bila qad itu memasuki apa? F1. Ini simbol yang nanti akan saya gunakan. Jadi F itu artinya fi'il, 1 itu maksudnya apa? Al-madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau, telah terjadi. Ya, karena di awal pernah saya sampaikan bahwa ya, perhatikan baik-baik, fi'lun itu ada berapa? Ada 3. Ada F1, ada F2 dan ada F3. Ya, ini tolong dikenali para pemirsa. F1 itu maksudnya apa? Fi'lul madhi, fi'lul madhi ya, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Nah, lampau ataupun telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah F2. F2 itu artinya adalah fi'lul mudhari'i artinya adalah ya kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan. Kemudian yang terakhir adalah F3. F3 itu maknanya adalah apa? Fi'lul amri ya, fi'lul amri ya, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Perintah ya, perintah ya. Jadi sekali lagi, mengapa saya katakan fi'il madhi itu dengan istilah F1? Karena dia ada pada urutan yang pertama. Jadi F itu maksudnya fi'il, 1 itu maksudnya urutan yang pertama. Kemudian mengapa saya mengatakan ya fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan dengan istilah F2? Karena fi'il mudhari' itu ada pada urutan kedua, terletak sesudah fi'il madhi. Begitu pula mengapa fi'il amr, kata kerja perintah, saya istilahkan dengan F3? Karena apa? Setelah fi'il mudhari' di sana kita dapati apa? Fi'il amr ya. Jadi ini istilah-istilah, simbol-simbol yang saya ingin kenalkan kepada pemirsa. Tujuan saya tidak lain adalah untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi saya ulang, kata kerja fi'il ya, fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Lampau, telah terjadi ya, saya simbolkan dengan F1. Ada pula apa? Fi'lul mudhari'i, kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang atau akan berlangsung, saya simbolkan dengan istilah F2. Ada pula apa? Fi'lul amri, kata kerja yang menunjukkan arti perintah, saya simbolkan dengan apa? Tanda F3. Nah, kita sekarang kembali kepada apa? Ciri ya, penanda dari apa? Fi'il. Apa tadi yang pertama? Yaitu berawalan dengan qad. Nah,
Kapan qad ini memiliki arti litakidi ataupun litakrib, menunjukkan arti sungguh ataupun menunjukkan arti apa? Pendekatan. Kapan? Ingat, bila qad ini ya masuk pada apa? Fi'lul madhi. Jadi istilah F1, tolong ya jangan bingung lagi gitu ya. F1 maknanya fi'il madhi. F2 maknanya fi'il mudhari'. F3 maknanya fi'il amr. Jadi bila qad ini mendahului fi'il madhi, maka pastikan qad di sini bisa memiliki makna litakidi, bisa pula memiliki makna apa? Litakribi. Litakidi artinya menunjukkan arti apa? Sungguh. Perhatikan seperti contoh ini, ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, ya, orang-orang yang beriman itu telah apa? Mendapatkan keberuntungan. Kemudian apa? Qad bila masuk kepada F1 fi'il madhi, maka dia bisa juga memiliki makna litakrib. Litakrib itu artinya menunjukkan apa? Waktu yang amat sangat apa? Dekat. Perhatikan contoh misalnya, qad qamatis shalah. Perhatikan baik-baik. Di sini kita dapati ya fi'il. Mana fi'ilnya? Qamah. Ya, qamat. Mengapa qamat di sini, kata qamat di sini kita katakan dia fi'il? Mengapa? Karena dia diawali dengan apa? Qad. Jadi sekali lagi, kata dalam bahasa Arab itu kita masukkan ke dalam kelompok fi'il bila ciri yang pertama, bila berawalan dengan apa? Qad. Nah, di sini kita artikan apa? Qad qamatis shalah artinya apa? Ya, sungguh salat itu telah dekat. Ya. Jadi kita artikan apa? Litakrib, artinya pendekatan. Sungguh salat itu sudah apa? Sudah dekat. Ya. Nah, lepas dari sisi makna baik litakidi ataupun litakrib, yang menjadi titik fokus pembahasan kita adalah suatu kata itu dikatakan apa? Kata kerja fi'il bila berawalan, didahului dengan apa? Dengan qad. Ya. Dan qad ya, bila masuk kepada fi'il madhi, maka imma dia memiliki arti sungguh, imma dia memiliki arti apa? Pendekatan, waktu yang amat sangat dekat. Ini yang harus dipahami oleh pemirsa ya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, ya, bila qad ini bila qad ini masuk kepada apa? F2. Nah, kalau tadi kan bila qad masuk ke F1. Nah, sekarang bagaimana ketika qad ini masuk kepada fi'il mudhari'? Ya, F2 artinya apa, pemirsa? Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan. Apa makna yang terkandung di dalam apa? Ya, qad tersebut. Ya, ada dua para pemirsa. Ya, yang pertama adalah apa? Menunjukkan arti apa? Jarang terjadi. Yang kedua menunjukkan arti apa? Sering terjadi. Saya ulang. Bila qad masuk kepada F2 fi'il mudhari', maka qad tersebut memiliki apa? Ya, dua kemungkinan arti. Kemungkinan arti yang pertama adalah apa? Ya, jarang terjadi, sedikit sekali, ya. Atau yang kedua apa kemungkinan yang kedua? Sering kali terjadi. Contoh misalnya di dalam kalimat, perhatikan, ya, saya akan membuat contoh misalnya, ya, qad, yafuzu, ad-dha'ifu, ya, ad-dha'ifu, ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita dapati kata yafuzu. Pastikan yafuzu adalah apa? Fi'il. Ya, saya ulang. Ya, mengapa kita katakan yafuzu di sini pasti fi'il? Karena dia diawali dengan apa? Qad. Ya, qad yafuzu dha'ifu. Ya,
qad di sini karena dia masuk kepada apa? F2 fiil mudhari, maka dia memiliki makna apa? Ya, jarang ya terjadi atau kadang. Nah, gitulah kita artikan apa? Kadang. Ya, jadi qad di sini kita artikan apa? Nah, kadang-kadang ya, atau sedikit sekali ataupun jarang sekali. Jadi qad yafuzu dha'ifu, ya. Terkadang ya orang yang lemah itu mendapatkan apa? Keberuntungan. Terkadang orang yang lemah itu mendapatkan apa? Kemenangan. Tapi ingat, jarang sekali. Maka qad ketika masuk kepada fi'il mudhari ada dua kemungkinan arti. Kemungkinan yang pertama apa? Ya, yaitu apa? Menunjukkan arti terkadang, jarang sekali, ya, sedikit sekali. Kemungkinan yang kedua, qad bila masuk kepada apa? F2 fi'il mudhari adalah memiliki arti kebalikannya, seringkali, ya, seringkali, ya. Contoh misalnya apa? Kata qad yafrahu, perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, tolong pemirsa perhatikan. Qad yafrahul mu'minu. Perhatikan baik-baik. Yafrahu di sini pastikan dia fi'il. Saya ulang, yafrahu di sini pastikan dia fi'il. Mengapa? Karena dia diawali dengan apa? Qad. Di mana qad termasuk apa? Ciri penanda fi'il yang pertama. Nah, di sini ya ketika qad masuk kepada fi'il mudhari F2, yafuzu di sini fi'il mudhari, yafrahu di sini fi'il mudhari, alasan dia dikatakan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan, salah satu ciri penandanya karena apa? Berawalan dengan huruf mudhara'ah. Huruf apa? Ya, huruf mudhara'ah. Huruf yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan terjadi. Jadi di sini kemungkinan yang kedua. Apa tadi kemungkinan yang kedua arti dari apa? Qad bila masuk kepada fi'il mudhari yaitu apa? Sering sekali. Qad yafrahul mu'minu, ya. Sering sekali orang-orang yang beriman itu apa? Mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya ingin bertanya kepada pemirsa, orang-orang yang beriman itu kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Bahagia dengan sebab apa? Dengan sebab keimanannya, dengan sebab amal soleh yang ia lakukan. Jadi di sini tidak kita artikan apa? Kadang-kadang, tapi qad di sini kita artikan apa? Sering sekali, ya. Qad yafrahul mu'minu. Sering sekali orang-orang yang beriman itu merasakan kebahagiaan, merasakan apa? Kegembiraan. Beda dengan makna yang pertama yaitu apa? Terkadang, ya. Jadi qad kita artikan di sini apa? Sering sekali. Nah, sering sekali. Sedangkan yang pertama tadi artinya apa? Kadang-kadang. Qad yafuzu dha'ifu, ya. Terkadang orang yang lemah itu mendapatkan kemenangan, ya. Tapi sekali lagi jarang gitu loh. Sebagaimana apa? Qad yanjahul kaslanu. Qad yanjahu al-kaslanu. Terkadang si pemalas itu apa? Mendapatkan kelulusan. Tapi kadang-kadang ya banyaknya tidak lulus gitu loh. Di DO, ya. Sedangkan qad makna yang kedua adalah apa? Sering sekali. Seperti apa? Qad yanjahul mujtahidu. Qad yafrahul mu'minu, ya. Seringkali ya orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan apa? Ya, kesuksesan, keberhasilan. Ini ya sisi makna apa? Qad. Saya ulang, qad ketika masuk kepada F1 fi'il madhi, maka dia memiliki ya dua kemungkinan arti. Kemungkinan yang pertama littakkid, kemungkinan yang kedua apa? Littaqrib. Sungguh ataupun pendekatan waktu. Kemudian ketika qad masuk kepada apa? F2 fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan, maka memiliki dua arti kemungkinan. Arti yang pertama adalah terkadang, ya, jarang sekali.
Arti yang kedua adalah apa? Sering sekali. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Maka ya, kata aflaha pastikan dia fiil karena diawali dengan qad. Kata qamat pastikan dia fiil karena berawalan dengan qad. Kata yafuzu pastikan dia fiil karena berawalan dengan qad. Kata yafrahu pastikan dia fiil, kata kerja karena diawali dengan apa? Dengan qad. Begitu pula ya contoh-contoh dalam kalimat yang lain ketika ya pemirsa mendapati kata dalam bahasa Arab dan kata itu didahului dengan apa? Didahului dengan qad, maka hukumi kata sesudahnya itu adalah fi'lun ataupun kata kerja. Semoga ya ciri ataupun penanda fi'il yang pertama ini bisa dipahami, dimengerti oleh pemirsa dengan baik dan benar. Nah, insya Allah jelas ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ya ciri yang kedua. Jadi ini ciri yang pertama. Ya, didahului dengan apa? Didahului dengan qad. Ya. Ciri fi'il yang apa? Yang kedua adalah apa? Ya, diawali dengan apa? Saufa. Ya, saufa. Ya. Jadi ketika pemirsa ya mendapati ya kata dalam bahasa Arab, kemudian kata tersebut apa? Diawali dengan saufa, maka hukumi kata sesudahnya itu adalah apa? Fi'il. Apa artinya saufa? Ya, kelak, ya, akan, ya, atau nanti akan gitu ya. Jadi saufa ya, kalau tadi qad artinya apa? Tergantung, sudah saya jelaskan. Sedangkan saufa artinya adalah apa? Ya, nanti akan. Ya. Atau kelak. Nah, kelak akan, ya. Kelak akan terjadi, nanti akan terjadi, ya. Seperti misalnya ya dalam contoh ya, saufa ta'lamun. Naam, saufa ta'lamun, ya. Kelak ya kalian akan apa? Mengetahui. Di mana saufa di sini ya dengan apa? Ciri fi'il berikutnya. Dengan ciri apa? Fi'il berikutnya yaitu apa? Berawalan dengan apa? Sa. Ya, jadi tolong ya. Fi'il memiliki apa? Ya, dijelaskan di buku kita ada 4 ciri yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk ditangkap oleh para pemula, gitu ya, para pemirsa yang hendak mengenali kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Ya, ada 4 dijelaskan di buku kita. Yang pertama berawalan dengan qad, yang kedua berawalan dengan saufa, yang ketiga perhatikan baik-baik, yang ketiga berawalan dengan sa. Mengapa di sini saya jelaskan ketika saya menerangkan saufa dan apa? Ya, ciri yang ketiganya. Karena ciri yang ketiga ini juga memiliki apa? Arti yang hampir sama. Jadi saufa artinya kelak akan, nanti akan. Sa artinya apa? Akan segera, gitu ya. Jadi sekali lagi, apa perbedaan ciri fi'il yang kedua dengan ciri fi'il yang ketiga? Perbedaan dalam sisi apa bentuk ya kata yang mendahului fi'il jelas beda. Yang kedua saufa, yang ketiga sa. Ya, jadi saufa ada 3 huruf, yang ketiga apa? Sa, hanya ada satu huruf. Dari sisi makna juga berbeda. Saufa artinya nanti akan, kelak akan. Sedangkan sa artinya akan segera. Ya. Perbedaan yang ketiga ya yaitu apa? Antara saufa dengan sa di dalam pemakaian, di dalam penggunaan di dalam bahasa Arab. Kalau saufa itu membutuhkan apa? Jarak waktu yang cukup apa? Ya, cukup lama dibandingkan dengan apa? Sa. Sedangkan sa ya hanya membutuhkan waktu yang singkat. Maka di sini saya artikan akan segera. Ya, jadi saufa ta'lamun tidak sama artinya dengan ya, saya lamun ya, saya lamuna.
Ya, meskipun sama-sama ta'lamuna fi'il. Ya. Ya'lamuna juga apa? Fi'il, kata kerja. Betul ya? Nah, mengapa ya? Mengapa ya'lamuna dan ta'lamuna di sini kita katakan dia fi'il? Karena dia diawali dengan ciri fi'il yang kedua. Ya'lamuna diawali dengan ciri fi'il yang ketiga. Nah, dari sisi makna saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ya, membutuhkan waktu yang lama. Ya, kapan seseorang itu mengetahui? Ketika fi'il itu diawali dengan saufa, mungkin 1 tahun lagi, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin beberapa puluh tahun lagi. Sedangkan saya'lamuna diawali dengan apa? Ya'lamuna, ya'lamuna pastikan dia fi'il. Ya, maka di dalam mengartikan saya'lamuna kita artikan apa? Ya, mereka ya kelak akan segera apa? Mengetahui. Jadi mereka akan segera apa? Mengetahui. Di sini jelas perbedaan dari sisi maknanya apa? Jelas. Perbedaan dari sisi penulisan ciri kedua dengan ciri yang ketiga juga apa? Berbeda. Kemudian yang terakhir ya pemirsa, ciri fi'il yang harus juga kita ketahui bersama adalah ya kata tersebut berakhiran dengan apa? Dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya. Jadi ciri ya fi'il yang keempat gitu ya. Ciri fi'il yang keempat ya, yang keempat yaitu apa? Berakhiran dengan apa? Ta'ut ta'nisi as-sakinah. Ya, as-sakinah. Ta'ut ta'nis as-sakinati. Ya, jadi ciri fi'il yang terakhir yang dijelaskan di buku kita, yang pertama berawalan dengan qad, yang kedua berawalan dengan saufa, yang ketiga berawalan dengan sa, dan yang keempat yang terakhir adalah berakhiran dengan ta'ut ta'nisis sakinah, yaitu huruf ta yang menunjukkan arti jenis perempuan ya, yang menunjukkan arti jenis apa? Perempuan. Ta ya huruf ta ya. At-ta'nisi yang menunjukkan arti jenis perempuan. As-sakinah yang berharokat dengan apa? Sukun. Ya, perhatikan baik-baik, ini ciri penanda suatu kata dikatakan apa? Kata kerja yang terakhir, yaitu apa? Berakhiran dengan ta'ut ta'nisis sakinah. Jadi ketika pemirsa misalnya ya mendapati ya contoh kata misalnya, perhatikan baik-baik. Misalnya pemirsa mendapati kata qaraat misalnya, qaraat. Ya, qaraat. Atau mendapati contoh kata misalnya darasat. Atau mendapati contoh kata fahimat. Nah, maka pastikan meskipun kita belum tahu artinya, qara'at, darasat, fahimat, kita katakan dia adalah apa? Al-fi'lu. Ya, kata kerja. Dari mana kita katakan qara'at, darasat, fahimat di sini adalah fi'il, kata kerja? Dari mana? Karena dia memiliki ciri dari ciri-ciri apa? Fi'il. Memiliki ciri dari salah satu ciri fi'il. Apa itu? Berakhiran dengan ta'ut ta'nisis sakinah. Karena 3 kata ini ya masing-masing berakhiran dengan apa? Huruf ta yang menunjukkan jenis apa? Ya, arti perempuan, dan dia berharokat dengan apa? Dengan sukun. Maka kita artikan apa? Qara'at. Ya, dia seorang wanita itu telah membaca. Ya, karena taknis. Taknis itu artinya apa? Perempuan, wanita. Qara'at. Dia seorang wanita itu, dia seorang perempuan itu telah membaca. Darasat. Dia seorang wanita itu, dia seorang perempuan itu telah apa? Belajar. Fahimat. Dia seorang perempuan, dia seorang wanita itu telah faham.
Mengapa kita artikan apa? Seorang wanita, seorang perempuan. Ingat, tadi bentuknya, ciri yang keempat adalah ta'ut ta'nis. Ta'nis artinya apa? Perempuan. Jadi tidak mungkin kita artikan dia laki-laki telah membaca. Salah. Tidak mungkin kita artikan dia seorang laki-laki itu telah belajar. Salah. Tidak mungkin pula kita artikan dia seorang laki-laki itu telah faham. Mengapa? Karena berakhiran dengan ta'nis apa? As-sakinah. Huruf ta yang menunjukkan jenis apa? Perempuan. Insya Allah ya, pembahasan ini ya, ciri yang keempat ini, ciri yang terakhir ini akan kita kenali dengan baik dan benar ketika kita telah masuk ke dalam pembahasan ilmu sorof. Ini yang penting untuk dipahami baik-baik. Jadi tolong, ciri fi'il yang mudah untuk ditangkap, mudah untuk dipahami oleh para pemula, pemirsa yang ya ingin menyelami kaidah-kaidah nahwu sorof ini dengan baik dan benar, ya sangat mudah. Apa tadi yang pertama? Berawalan dengan qad. Kemudian yang kedua berawalan dengan saufa. Yang ketiga berawalan dengan sa, dan yang keempat berakhiran dengan huruf ta ya, yang menunjukkan jenis perempuan dan dia berharokat apa? Sukun, sebagaimana contoh-contoh yang saya paparkan. Sekarang kita akan apa ya, masuk ke ya dalam ilmu sorof ya. Jadi supaya kita lebih luas lagi ya di dalam mengenali apa ya fi'il ya. Sekarang kita akan hapus terlebih dahulu ya. Tolong ya, sudah dipahami dengan baik dan benar, insya Allah akan saya hapus. Jadi sekarang kita akan apa? Masuk ke dalam pembahasannya ilmu sorof ya, supaya kita lebih memiliki pemahaman gitu ya tentang apa itu fi'il, bentuk-bentuknya bagaimana dengan baik dan benar. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam ya ilmu sorof ya, saya ingin mengenalkan kepada pemirsa tentang gerbang utama ya, pintu utama sebelum pemirsa masuk ke dalam ilmu sorof. Apa tadi ilmu sorof? Di awal telah saya singgung, ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata dalam bahasa Arab. Itu ilmu sorof. Ilmu yang mempelajari apa? Proses pembentukan kata dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya ingin mengenalkan kepada pemirsa ya, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah, akan gerbang utama, pintu utama sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh tentang apa? Apa itu ilmu sorof? Yaitu tentang dhamirun ya. Al-dhamiru. Ya, al-dhamiru. Yaitu apa? Kata ganti. Ya, ad-dhamir. Jadi ad-dhamir arti dalam bahasa kita apa? Kata ganti. Kata ganti pemirsa ya terbagi menjadi ya 3. Ya. Ada al-ghaibu ya, kata ganti orang ketiga. Kemudian yang berikutnya ada al-mukhatabu ya, kata ganti orang kedua. Dan yang terakhir ada apa? Al-mutakallimu ya, al-mutakallimu ya, kata ganti orang kesatu ya, orang pertama. Jadi ini tolong dikenali dulu ya. Dhamir artinya kata ganti ya, kata ganti ya. Seperti dalam bahasa kita dia berdua, mereka, ia, kemudian kamu, kemudian kalian berdua, kalian banyak, saya, aku, kita, kami. Nah, itu sering kita dapati di dalam bahasa kita. Nah, di dalam bahasa Arab ya, istilah-istilah itu dikatakan dengan istilah apa? Ad-dhamiru. Apa artinya ad-dhamir? Kata ganti. Di mana kata ganti ya terbagi menjadi apa? Ya, 3 bab besar. Ya, 3 bab besar. Yang pertama adalah al-ghaibu, kata ganti orang ketiga. Dia terbagi menjadi apa? 2 jenis. Ada jenis laki-laki,
ada jenis apa? Perempuan. Ya kan? Kemudian yang kedua al-mukhatabu, ya, al-mukhatabu kata ganti orang kedua. Orang yang diajak bicara atau lawan bicara kita. Sama ya, dia terdiri dari dua jenis. Kemudian yang terakhir al-mutakallimu, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kesatu, yaitu orang yang berbicara. Perhatikan baik-baik bentuk apa? Dhamir yang harus ya diketahui dengan baik dan benar oleh ya para pemirsa, gitu ya. Karena kalau kita tidak memahami ini dengan baik dan benar, sulit nanti untuk bisa memahami ilmu shorof, gitu ya. Yang pertama ya yaitu jenis laki-laki dulu. Di sana untuk al-ghaib kata ganti orang ketiga ada huwa, gitu ya. Ada na'am, huma, ada hum. Kemudian untuk yang jenis perempuan di sana ada apa? Na'am, hiya. Di sana ada apa? Huma. Di sana ada apa? Hunna. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian untuk bentuk al-mukhatab kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara, sama ada dua jenis. Ada jenis mudzakkar laki-laki, ada jenis apa? Perempuan, ya. Di sana ada apa? Kata anta. Kemudian di sana ada kata apa? Antuma. Antuma. Dan di sana ada kata apa? Antum, gitu ya. Antum. Naam ya. Antum. Ini untuk jenis apa? Jenis mudzakkar, jenis laki-laki. Anta, antuma, antum. Kemudian yang kedua di sana ada apa? Naam, anti. Untuk jenis yang kedua, jenis perempuan, anti. Kemudian di sana ada apa? Antuma, gitu ya. Antuma. Dan di sana ada apa? Antunna, ya. Antunna. Ya, saya ulang. Ya, untuk mukhatab kata ganti orang kedua, di sana ada anta, antuma, antum. Untuk jenis perempuannya anti, antuma, antunna. Sedangkan untuk apa? Al-mutakallim kata ganti orang pertama, di sana ada apa? Ana, na'am, ana. Dan di sana ada apa? Na'am, nahnu. Ada apa? Nahnu. Nah, di mana ana dan nahnu ini ya bisa digunakan untuk dua jenis. Bisa untuk jenis mudzakkar laki-laki, ya pemirsa. Bisa pula digunakan untuk jenis muannats, yaitu perempuan. Ya, semua total bilangan jumlah dari dhamir kata ganti yang tadi saya istilahkan dengan gerbang utama atau pintu utama untuk memasuki ilmu shorof, totalnya ada berapa? Ada 14. Ya, perhatikan. Untuk al-ghaib ada 6. Ada huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Ada 6. Kemudian untuk al-mukhatab artinya kata ganti orang kedua, orang yang kita ajak berbicara atau lawan bicara kita, ada 6 juga. Perhatikan. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Sedangkan untuk al-mutakallim kata ganti orang pertama ada 2. Ada apa di sana? Ada ana, nahnu. Apa? Ana, nahnu. Perhatikan ya supaya pemirsa lebih ya mudah untuk memahami apa itu dhamir. Tadi ketika saya menyebutkan al-ghaib kata ganti orang ketiga, saya mengisyaratkan dengan jari tangan saya yang kanan dan jari jemari tangan saya yang kiri, saya arahkan ke belakang tubuh saya. Apa maknanya? Untuk ya satu jari menunjukkan tunggal, 2 jari menunjukkan arti dualis, banyak jari menunjukkan arti jamak. Untuk bagian kanan maknanya menunjukkan jenis mudzakkar. Perhatikan. Huwa, huma, hum, ya. Huwa, huma, hum. Berarti semua 3 dhamir yang tadi saya sebutkan adalah untuk jenis mudzakkar, untuk jenis laki-laki. Bilangannya bervariasi. Ada yang tunggal,
dia seorang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka banyak laki-laki. Begitu pula ketika saya menyebutkan untuk jenis perempuannya, saya menggunakan apa? Tangan kiri saya. Jadi ingat pemirsa, ketika saya menjelaskan menyebutkan dengan tangan kiri saya, maka untuk memudahkan saja itu jenis muannas, jenis perempuan. Perhatikan, hiya, huma, hunna, hiya, huma, hunna. Mengapa harus diarahkan ke belakang? Karena kata ganti orang ketiga, orang yang apa? Dibicarakan, bukan orang yang diajak apa? Diajak bicara. Makanya ke sana arahnya. Jadi hiya, dia seorang perempuan, huma, dia dua perempuan, ya. Hunna, mereka perempuan, ya. Ini untuk memudahkan. Begitu pula dengan al-mukhatab, kata ganti orang kedua, ya. Ada 6 dhamir. 3 untuk jenis mudzakkar laki-laki, 3 untuk jenis muannas perempuan. Perhatikan, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Perhatikan, anta artinya saya menunjuk satu jari, berarti anda, kamu, seorang laki-laki. Antuma, anda, kamu, kalian dua laki-laki. Antum, kalian laki-laki banyak. Ya, perhatikan baik-baik. Anta, seorang. Antuma, dua. Antum, kalian banyak. Begitu pula untuk jenis muannas. Anti, anda seorang wanita, kamu seorang wanita. Antuma, kamu dua wanita. Antunna, kalian wanita. Sedangkan untuk al-mutakallim, kata ganti orang pertama, ya, di sana hanya ada 2 dhamir. Hanya ada 2 kata ganti. Apa itu? Ana dan nahnu. Seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwa dhamir mutakallim ini memiliki 2 jenis. Maksudnya bisa untuk jenis mudzakkar laki-laki, bisa pula untuk jenis muannas perempuan. Maka caranya adalah seperti ini. Menunjuk satu jari, kita arahkan ke diri kita. Ana, bisa ana, saya laki-laki, bisa saya perempuan. Ana, nahnu, ya. Nahnu bisa digunakan untuk dualis, bisa pula digunakan untuk jamak. Jadi nahnu, ana, nahnu, ya. Ana, nahnu, saya, aku, baik laki ataupun perempuan, kami, kita, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ini dhamir-dhamir yang harus dipahami dengan baik dan benar oleh para pemirsa, ya. Dan insya Allah ketika kita telah menghafal, ya, mengetahui fungsi penggunaan dari apa kata ganti ini, maka akan mudah bagi kita untuk apa masuk ke dalam ilmu sharaf, ya, ilmu sharaf. Insya Allah, ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Dan contoh-contoh dari ilmu sharaf atau pola-pola dari ilmu sharaf, ya, insya Allah akan kita pelajari, ya, di pertemuan berikutnya. Jika ada kebenaran, ya, apa yang kita pelajari ini semata-mata datangnya dari Allah Rabbul Alamin, dan jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, datangnya dari bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari semua itu. Semoga Allah memberikan kepada kita, ya, kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk bisa mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini dengan baik dan benar, dan semoga kita diberikan jalan yang amat sangat mudah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.